This is the Vivo X200 Pro. Saya sudah pakai kurang lebih 3 minggu Vivo X200 Pro ini sebagai daily driver. Di video kali ini saya akan ceritakan semua experience-nya, baik dari sektor kamera, performa, baterai, software, bahkan kekurangan atau limitasi yang perlu teman-teman ketahui. Karena Vivo Indonesia meskipun dia meminjamkan unitnya untuk ulasan kali ini, ya mereka open minded ya untuk kita berikan feedback agar untuk unit kedepannya atau produk next generation-nya bisa lebih bagus. Yuk langsung saja kita mulai dari unboxing-nya terlebih dahulu. Untuk unboxing-nya ini cukup memuaskan karena paket pembeliannya kalian bakal mendapatkan casing transparan, kemudian SIM eject tool, kabel USB Type A to C, dan charger yang sudah mendukung 90 watt. Sebelum kita beranjak lebih jauh, saya akan ceritakan aspek apa yang di-downgrade dan di-upgrade ketimbang generasi sebelumnya. Untuk yang di-downgrade dulu ya, untuk sensornya memang sekarang lebih kecil, dulu ada di 1 inci, sekarang ada di 1/1,28 inci. Kemudian untuk pengisian dayanya dulu 100 watt, sekarang 90 watt. Dan untuk wireless chargingnya dulu 50 watt, sekarang ada di 30 watt. Itu saja sih beberapa hal yang di-downgrade. Untuk hal yang di-upgrade justru ini banyak banget. Salah satunya yang menurutku paling penting adalah layarnya. Buatku layarnya sekarang sudah tidak terlalu agresif curve-nya, meskipun ini masih ada kesan melengkungnya, tapi kayak 2D gitu. Dan ada di semua sisinya, baik atas, bawah, kiri, kanan. Dengan tipe layar yang baru ini ada 2 keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Buat para gamer, ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan layar yang full curve. Kemudian yang kedua, karena tidak terekspos bagian layar kiri kanan, jadi kalau jatuh itu potensi pecahnya minim. Dan dari layarnya ini secara spek juga dinaikkan. Dari segi peak brightness-nya sekarang ada di 4500 nits. Kemudian dari segi bezelnya juga tergolong tipis banget, di semua sisinya simetris. Bahkan yang saya suka, kualitas layarnya top notch. Ini sudah LTPO 120Hz dan teknologi in-display fingerprint-nya itu sudah ultrasonic. Ini well upgrade banget untuk sektor layarnya. Kemudian upgradean kedua itu dapur pacunya, sekarang menggunakan Dimensity 9400, dan upgradean ketiga adalah sektor baterainya. Ini kapasitasnya 6000 mAh ya. Kemudian untuk kamera telefotonya ini sudah menggunakan 200 megapiksel APO telephoto periskop kamera. Pemrosesan gambarnya juga menggunakan chip yang baru yaitu V3 Plus chip. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga ditambah. Selain in-display fingerprint tadi sudah saya sebutkan sudah pakai ultrasonic, IP ratingnya nggak hanya IP68 tapi juga IP69. Artinya smartphone ini memiliki ketahanan air bertekanan tinggi. Dia juga memiliki kodek video yang lebih banyak seperti Dolby Vision. Kemudian perekaman yang saya tunggu-tunggu adalah 10-bit lock. Jadi kalau kalian mau color grading, ini lebih luas lagi ya potensinya. Bahkan dari segi softwarenya, dulu kan X100 series itu update softwarenya bisa 3 tahun, di X200 series itu bisa 4 tahun. Kemudian upgradean terakhir ini lebih ke treatment Vivo Indonesia aja sih, yang bisa mendatangkan Vivo X200 series itu lebih awal ketimbang Vivo X100 series. Jadi 8 aspek yang tadi di-upgrade, 3 yang di-downgrade nggak terlalu kerasa. Harganya naik 1 juta jadi 17.999 dengan varian 16/512 GB. Menurutku sah-sah aja sih. Mungkin catatannya memang variannya cuman ada di 16/512 GB. Coba kalau ada yang 256 GB tapi harganya 14 atau 15 juta. Itu bakal jadi pilihan yang cukup menarik. Kemudian untuk softwarenya, Vivo X200 Pro ini datang dengan VantageOS 15 berbasis Android 15. Selama 3 minggu saya pakai, saya sudah mendapatkan 1 kali software update. Mungkin secara tampilan dia bukan yang jadi favorit ya, karena icon-iconnya terlihat agak jadul. Tapi untungnya bisa di custom ya, karena ini Android bebas banget. Untuk pengalaman UI-nya ini tergolong smooth, minim bug, dan tidak ada iklan. Untuk fitur standar kayak split screen, floating window, bahkan fitur gaming yang ada di HP gamingnya iQOO itu juga ada di sini. Kalian bisa mengaktifkan mode boost performance, kemudian ada frame rate interpolasi, super resolution, dan lain-lain. Kemudian untuk fitur-fitur AI-nya ini juga bejibun di sini. Salah satu yang saya sering andalkan dan jarang fail itu adalah AI Eraser 2.0. Kalau kalian coba menghilangkan satu objek, itu ternyata bekasnya tidak terlalu kelihatan.
Bahkan objek yang besar sekalipun, dia bisa menambahkan elemen, itu terasa bukan editing AI sama sekali. Mungkin kalau di Pixelpip bakal kerasa, tapi secara overall ini adalah AI eraser paling jarang fail yang pernah saya coba. Kemudian AI recording bisa kalian jadikan teks, AI note, ada smart layout, AI summarize, AI global translation, dan Vivo Live Call Translation. Dan dia sudah mendukung bahasa Indonesia ya. Untuk foto enhance juga ada, dan tombol power buttonnya ini tinggal klik, sudah langsung keluar Gemini atau Gemini. Buat update softwarenya sendiri, sebenarnya dia sudah meningkat dari 3 tahun di X100 series jadi 4 tahun. Jadi kalau startnya dari Android ke-15, bisa dapat update sampai Android ke-19. Buat sektor desainnya, menurutku ini biasa aja, sekilas terlihat seperti Vivo X100 series. Ada tulisan Vivo di bagian bawah, dan untuk unit yang kita review ini warnanya titanium grey dengan finishing matte, jadi minim sidik jari. Yang saya cukup impress dari Vivo X200 Pro itu adalah ketipisan framenya. Bobotnya sebenarnya nggak ringan-ringan banget, ada di 228 gram. Kalau pakai case itu bisa tembus di 250 gram. Tapi karena framenya itu tipis, itu ternyata bisa mengurangi bobot sebuah smartphone. Padahal baterainya ada di 6000 mAh ya, tapi nggak terasa bulky smartphone-nya. Tapi memang bump kameranya tebel banget ya. Dan meskipun ini namanya titanium, ya framenya ini masih pakai metal ya. Ada kesan brass-nya gitu. Buat portnya sendiri di bagian atas ada mikrofon, kemudian di bagian kanan ada power button, volume rocker, kemudian di bagian kiri kosong, di bagian bawah itu ada USB Type-C, speaker grill, dan SIM tray yang sudah mendukung dual nano SIM. Untuk fitur-fitur flagshipnya jelas nggak usah ditanya lagi, nggak ada yang absen, mulai dari IP rating, dia IP68 dan IP69 dust and water resistant. Kemudian konektivitasnya ini sudah 5G, mendukung eSIM juga, bahkan Vivo itu salah satu smartphone dengan penangkapan sinyal yang terbaik. Haptic feedbacknya juga empuk. Kemudian stereo speakernya suaranya jernih, kalau max volume juga nggak pecah, dan bassnya kerasa. Untuk USB Type-C-nya juga sudah mendukung USB Type-C 3.2, jadi nggak hanya transfernya cepat, tapi juga bisa kita hubungkan ke external monitor. Buat Air Blaster, dia nyempil di bagian kamera atas, dan jelas untuk smartphone mid to high, NFC jelas nggak absen di sini. Buat spesifikasi dan performanya, setidaknya ada 3 hal yang di-upgrade. Pertama, dapur pacunya jelas lebih mutakhir dan lebih ngebut, Dimensity 9400 dengan pemrosesan fabrikasi yang lebih kecil 3 nanometer. Kemudian yang kedua, baterainya lebih besar 6000 mAh, dan pemrosesan gambarnya itu menggunakan chip yang terbaru yaitu V3 Plus chip. Selama 3 minggu saya pakai Dimensity 9400, saya nggak ada komplain sama sekali. Buat ngedit video hayu, bahkan untuk game kayak Genshin Impact yang beberapa prosesor tahun lalu itu agak kewalahan, dia di settingan tertinggi high 60 fps itu bisa tembus di 60 fps. Bahkan yang saya cukup impress dengan body setipis ini, itu gak panas loh di settingan rata kanan. High 60 fps itu paling ada di 40-41 derajat. Jadi secara cooling system ini cukup saya apresiasi ya. Untuk settingan game yang lain kayak PUBG, kemudian MLBB itu bisa rata kanan. Tapi memang Dimensity 9400 ini memang bukan yang paling kencang. Masih ada Snapdragon 8 Elite. Tapi so far nggak ada kendala sih. Kemudian salah satu sektor yang kuat dari Vivo X200 Pro itu adalah baterainya. Ternyata 6000 mAh-nya itu nggak gimmick. Untuk keperluan medium itu ternyata saya bisa tembus hampir 2 hari. Jadi hari pertama itu masih sisa kurang lebih 50%, kemudian saya lanjut sampai siang itu baru habis. Dan SOT rata-ratanya itu 8 jam lebih. Bahkan saya bermain Genshin Impact selama 30 menit di settingan rata kanan high 60 fps. Itu biasanya smartphone lain itu habisnya belasan persen. Di sini itu 9 menuju 10%. Jadi bener-bener baterai 6000 mAh-nya dengan teknologi Blue Volt baterai dari Vivo ini bener-bener deliver sih. Kemudian untuk pengisian dayanya ini juga sudah lumayan cepat, 90 watt flash charge. Ini dari 0 sampai 100 itu membutuhkan waktu kurang lebih 46 sampai 50 menit. Last but not least adalah sektor kameranya. Dibekali 3 setup kamera di bagian belakang, main kameranya ada di 50 megapiksel, kemudian ultrawide-nya 50 megapiksel, telefotonya itu loh, ini 200 megapiksel EPO telefoto periskop kamera, dan selfie-nya 32 megapiksel. Sebelum saya reveal hasilnya, saya akan bahas kamera app-nya dulu.
Di sini tersedia fitur humanistic snap camera dengan tampilan layaknya kamera profesional. Kemudian fitur snapshot ini apabila kalian menggunakannya, kalian jarang fail karena dia bisa nge-freeze momen ya. Kemudian kalau kalian suka editing foto di post processing, mode pro fotografinya itu ada RAW dan super RAW. Kemudian ada juga mode stage untuk keperluan konser, kemudian festival ini bisa diandalkan. Slow motionnya bisa tembus 4K 120 fps. Potret videonya itu nggak cuman kamera belakangnya aja, tapi kamera depan juga sudah support. Untuk pengujian kali ini kita menggunakan Zeiss Natural, bisa dibilang X200 Pro secara overall ini layak banget dipantau sepanjang tahun 2025. Dari segi ketajaman, ini meskipun processingnya berat, tapi hasil processingnya itu nggak terkesan berlebihan. Bahkan kalau kita pixel peep, digital processingnya itu terasa minim. Dynamic range-nya juga luas, terutama scene sunset atau sunrise. Vivo itu coatingannya salah satu yang paling saya sukai. Dari segi skin tone ini juga on point, namanya aja Zeiss Natural. Untuk telefotonya setidaknya ada 4 kelebihan yang saya catat. Yang pertama, kemampuan zoom range-nya mulai dari 10, 20 ini masih terjaga ya ketajamannya. Bahkan zoom sampai 30 kali ini masih acceptable. Kalau 40 ke atas itu bisa membantu kita membaca tulisan yang tidak terbaca oleh kasat mata. Kemudian keunggulan kedua, foto potretnya itu focal length yang disediakan cukup banyak ya, setidaknya ada 5, jadi cukup versatile dan rapi banget. Kalian bisa melihat separasi antara bagian yang blur dan subjek yang di highlight sampai helaian rambut itu most of the time jarang miss. Kemudian yang ketiga, kamera telenya ini itu merangkap sebagai tele makro, artinya objek yang kecil itu masih bisa kita zoom dengan fokus distance yang begitu dekat. Bahkan tele makronya ini nggak hanya foto, video juga bisa dan menghasilkan bokeh natural layaknya lensa prime lens. Kemudian keunggulan keempat, telenya ini bisa digunakan untuk moon fotografi. Untuk kemampuan low light atau night mode ini 9 dari 10, minim noise, tajam, dan dynamics-nya cukup luas. Tapi perlu adanya beberapa treatment dari usernya ya. Salah satunya exposure adjustment. Kadang perlu kalian mainkan karena hasil before afternya itu cukup beda, nggak terkesan soft dan minim noise. Catatan selanjutnya, dynamic range-nya itu menurun kualitasnya di kamera ultra wide dibandingkan dengan kamera utama dan telefoto. Dan selfie-nya ini sebenarnya sudah bagus hasilnya, cuman minim fitur aja sih, nggak ada autofocus. Kemudian untuk videonya saya sebutkan keunggulannya dulu. Resolusinya semua kameranya bisa 4K 60 fps, bahkan resolusi 4K 120 fps itu ada di kamera utama dan kamera telefoto. Bahkan yang butuh cropping 8K 30 fps juga tersedia di sini. Kemudian keunggulan kedua, switch antar lensanya ini tergolong smooth banget, mungkin sedikit ngejedak ketika kita switch ke ultra wide dan bisa switch pada saat merekam ke kamera selfie juga ya. Kemudian untuk format 10-bit lock bagi kalian yang suka color grading, ini membuka ruang yang luas banget ya apabila teman-teman mau berkreasi di dunia videografi. Buat potret videonya bisa 4K di kamera belakangnya, tersedia banyak filter sinematik, bahkan after processingnya kita bisa memilih fokus based on face detection. Tapi videonya tetap masih ada catatannya. Yang pertama, selfie-nya itu sebenarnya bagus, tapi resolusinya di 4K itu agak kurang optimal stabilisasinya. Kemudian untuk selfie, portrait video, dan video standar biasa itu hasilnya beda skin tone-nya. Jadi yang portrait video terkesan soft. Mungkin ya karena resolusinya di portrait video selfie itu cuman Full HD aja. Dan catatan kamera belakang dari Vivo X200 Pro ini, pertama 4K 30 itu stabilisasinya paling maksimal. Kemudian naik ke 4K 60 itu berkurang sekitar 20%, 4K 120 lebih berkurang lagi stabilisasinya. Dan fitur Ultra Stabilization itu maksimal resolusinya ada di 2,8K 60 fps, tidak bisa 4K. Yang perlu kalian tahu, 10-bit lock-nya itu kalau kita color grading ternyata hasilnya lebih minim digital processing. Kalau kita color grading dengan warna yang sama dan kita pixel peep, ternyata lebih clean yang 10-bit lock-nya. Bahkan di beberapa scenario kalau kita color grading dengan warna yang sama, yang video standarnya itu terlalu over processingnya, jadi kurang natural. Dynamics-nya menurutku bagus sih. Ini memang lagi siang bolong. Tuh, bagus. Dan ada fitur voice enhancement. Ya, ini hasilnya. Dan kita bisa switch pada saat merekam. Tapi minimal di 4K 30 ya. Maksimal. Kalau 4K 60 nggak bisa. Alright, ini 4K 30 fps dengan Dolby Vision. Untuk switch antar kameranya, lumayan smooth. Ini 1 kali, 2 kali,
3 kali 10 kali 4K 60 fps si Vivo X200 Pro. Ini penerangannya cuma ada di depan situ dan hasilnya minim noise dan minim jitter ya. Cuman terkadang ada bias cahaya di lensanya, tapi nggak masalah. Ini bener-bener nggak ada penerangan, minim penerangan cuman sebelah sana aja, tapi jalan di depan ini itu minim penerangan. Buktinya ya coba, nah lumayan jomplang kan kalau kita switch ke kamera ultrawide-nya. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. 17.999.000 untuk Vivo X200 Pro. Sekilas memang mahal, bahkan naik 1 juta. Tapi kalau teman-teman memperhatikan upgradean yang terjadi, mulai dari sektor performa, ngebut dan adem, baterainya awet banget, ngecasnya cepet, layarnya bagi para gamer sekarang lebih nyaman dan cukup lebih protektif ya. Fitur-fiturnya lengkap, bahkan sampai sektor kameranya itu sangat all-rounder banget ya Vivo X200 Pro ini. Memang masih ada beberapa catatan kecil yang bisa diperbaiki untuk stabilisasinya, baik selfie ataupun kamera belakang di resolusi tertentu 4K 60 bahkan 120 itu bisa dioptimalkan, saya harap melalui software update. Softwarenya memang bukan buat semua orang, tinggal sesuaikan kebutuhan aja. Kalau pengen bersaing dengan flagship papan atas ya minimal update-nya 5 tahun lah. Tapi 4 tahun sudah cukup naik ya ketimbang generasi sebelumnya. Kemudian varian storage-nya, sayangnya cuma ada di satu pilihan aja, 16/512 GB. Kalau ada 256 GB dengan harga yang lebih murah, ini oke banget sih. Itu saja sih hal yang bisa saya sampaikan untuk review kali ini mengenai Vivo X200 Pro. Apabila teman-teman suka video ini, ojo lali like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk support terus channel DW Gadget agar bisa tembus 100.000 subscriber. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.